Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur Tuhan masih memberikan kita hari perhentian. Hari di mana kita bisa datang kepada Tuhan dalam ibadah, pujian, doa, dan perenungan firman Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, saya mengajak kita untuk mempersiapkan hati pikiran kita. Kita masuk dalam doa teduh. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri dan kita bersatu hati dengan memulai ibadah ini. Ibadah ini dimulai di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan kiranya turun atas kita semua anugerah, berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Allah Tritunggal mulai dari awal ibadah ini sampai pada akhirnya. Amin. Nas panggilan beribadah kita terambil dari Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-16. Begini bunyi firman Tuhan. Marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur sebagai umat percaya pilihan Tuhan. Ada rahmat Tuhan yang selalu menyertai kita dalam setiap langkah hidup kita. Rahmat Yesus yang indah hapuskan dosaku, tak dapat ku lukiskan dengan pujianku. Dosaku ditanggungnya, jiwaku bebaslah. Rahmat Yesus yang indah menyelamatkanku. Betapa indahnya rahmat Yesus, lebih dalam dari samudra. Yang teramat tinggi dan teramat indah, anugerahnya cukup bagiku, melebihi segala celaku, lebih besar dari dosaku. Oh, puji nama Yesus yang terindah, pujilah. Rahmat Yesus yang indah pada yang tersesat. Siapa yang mau percaya dapat keselamatan. Belenggu dipatahkannya dan beri kelepasan. Rahmat Yesus yang indah menyelamatkanku. Betapa indahnya rahmat Yesus, lebih dalam dari samudra. Yang teramat tinggi dan teramat indah, anugerahnya cukup bagiku, melebihi segala celaku, lebih besar dari dosaku. Oh, puji nama Yesus yang terindah, pujilah. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosa.
Mari kita masuk dalam doa. Betul ya Tuhan, karena kuasa darah Tuhan Yesus, kami yang seharusnya binasa dalam dosa, boleh Tuhan ubah dan Tuhan jadikan ciptaan yang baru. Tuhanlah yang sudah mengambil alih masalah terbesar kami. Pada waktu kami tidak mampu untuk melepaskan diri dari dosa, kami terjebak oleh kelemahan-kelemahan kami. Kami terikat oleh kebiasaan-kebiasaan buruk kami. Tetapi anugerah Tuhan datang menyapa kami. Darah Tuhan Yesus dicucurkan dan menyelamatkan kami. Karena kuasa darah Tuhan Yesus, kami boleh dijadikan baru kembali. Puji Tuhan untuk keselamatan ini. Bersyukur untuk kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Dan oleh sebab itu Tuhan, sebagai umat tebusan Tuhan, pada hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Memohonkan sungguh Tuhan yang akan terus menerus menguduskan kami, menyucikan kami. Menopang dan menolong kami Tuhan. Tuhan Yesus, berat langkah kehidupan yang harus kami ambil. Jalan kehidupan kami penuh dengan liku-liku. Ada banyak beban yang harus kami tanggung. Tanpa pertolongan Tuhan kami tidak sanggup. Namun lagu ini boleh kembali mengingatkan kami ada anugerah Tuhan. Ada rahmat Tuhan yang indah yang selalu Tuhan hadirkan, berikan dalam hidup kami. Dan Tuhan Yesus mohon, sapa kami lewat ibadah ini. Walaupun kami masih harus berada di rumah kami masing-masing, Tuhan Yesus sapa dan jamah kami. Kuatkan kami, hiburkan kami Tuhan. Terangi hati pikiran kami, ampuni dosa kesalahan kami, dan perbaharui kami ya Tuhan. Jadikan ibadah ini berkat bagi setiap kami. Supaya kami boleh mempunyai kekuatan untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan. Hidup taat, hidup setia, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kalau pada saat ini Tuhan di antara kami ada yang sedang sakit secara jasmani, Tuhan Yesus tolong jamah setiap kami. Untuk kami yang mungkin sedang sakit, hati kami, mental kami Tuhan, pikiran kami terganggu, Tuhan Yesus tolong jamah kami. Kami yang sedang bergumul dengan masalah keluarga, pekerjaan, ekonomi kami yang merasa tidak punya masa depan, Tuhan Yesus jamah kami. Sekali lagi kami mohon, berkati dan kuduskan ibadah ini Tuhan. Supaya ibadah ini boleh Tuhan dapati berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi setiap kami. Inilah doa permohonan kami Tuhan, dengarkanlah seru doa dan syukur kami. Yang kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat yang sudah memberikan rahmat yang terindah dalam hidup kami. Amin. Jemaat, dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rahmat Tuhan Yesus selalu hadir dalam setiap langkah kehidupan kita. Menuntun, menopang, memberkati, menguduskan, menyucikan kita. Rahmat Tuhan Yesus membuat kehidupan kita semakin dan semakin baik. Seperti yang akan kita baca bersama-sama dalam bacaan pertanggapan berikut ini.
kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Dia menganugerahkan kepada kita pengampunan semua dosa dan hidup yang kekal, hanya berdasarkan rahmat, karena korban Kristus yang satu-satunya yang telah terjadi di kayu salib. Mari kita responi bacaan pertanggapan ini dengan menyanyikan sangat besar anugerahnya. Sangat besar anugerahnya menyelamatkanku. Dulu sesat, kini selamat, buta kini cerdik. Anugerahnya mengajarku, hilangkan takutku. Sungguh indah anugerahnya saat ku percaya. Aku telah dibebaskan, Juru Selamat menebusku. Belas kasih-Nya mengalir, sungguh besar anugerahnya. Tuhan telah janjikan yang baik, firman-Nya harapku. Ialah perisai dan hartaku sepanjang hidupku. Lewat bahaya dan jerat, aku pun telah datang. Anugerahnya selamatkanku dan bimbingku pulang. Aku telah dibebaskan, Juru Selamat menebusku. Belas kasih-Nya mengalir, sungguh besar anugerahnya. Aku telah dibebaskan, Juru Selamat menebusku. Belas kasih-Nya mengalir, sungguh besar anugerahnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengan meyakini
bahwa sungguh besar anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita orang percaya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri dan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Terkasih Tuhan, shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita memasuki bulan Oktober ini dengan satu tema baru. Bulan lalu kita bicara tentang kemenangan. Dan bulan ini, di bulan Oktober, kita fokus kepada bulan keluarga dengan tema-tema yang menyangkut kehidupan keluarga. Mulai bagaimana kita bisa mengalami anugerah Allah di dalam reform family, keluarga yang ditransformasi oleh Tuhan, yang dibentuk ulang oleh Tuhan. Dan juga di situ kita akan bicara di bulan ini mengenai bagaimana keluarga kita di era digital, bagaimana keluarga kita mengambil komitmen untuk perubahan, dan bagaimana keluarga kita bisa menjadi keluarga yang juga memenangkan keluarga-keluarga yang lain bagi Tuhan. Kiranya Tuhan akan berkati di bulan Oktober, bulan keluarga ini, kita semua semakin maju, baik pribadi, keluarga, dan juga pelayanan-pelayanan kita bagi Tuhan. Mari kita akan bersama berdoa sebelum kita renungkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, kesempatan yang baru di bulan baru, bulan Oktober ini. Tuhan, kami menanti pertolongan Tuhan bagi kami sekalian agar kami tetap bisa mengalami kemajuan-kemajuan di dalam hidup Kristen kami, di dalam iman, pengharapan kasih kami kepada Tuhan. Tuhan, berkati kami sekalian, Engkau berkati khususnya pemberitaan firman-Mu, terangi kami agar kami bisa mengerti firman Tuhan, dan bukan cuma menjadi pendengar firman, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman yang mengalami Engkau, yang mengalami kuasa firman-Mu mengubah hidup kami. Dengarkan doa kami dalam Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita akan bicara mengenai bagaimana anugerah Allah itu mengubah kehidupan saudara. Bagaimana anugerah Allah itu bekerja di dalam transformasi, di dalam perubahan kehidupan kita. Dan kalau kita bicara soal hal ini, saya ingin ajak kita melihat satu tokoh yang seringkali menjadi acuan buat kita dalam hal ini, yaitu Paulus. Mari kita buka Alkitab bersama dari 1 Timotius, pasal 1 ayat yang ke-12 sampai 17. 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Firman Tuhan berkata begini, "Aku Paulus bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat, penganiaya, seorang ganas, tapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tidak nampak, yang esa. Amin." Itulah firman Tuhan yang kita akan renungkan hari ini. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, kalau saudara melihat satu pribadi berubah atau diubahkan, kita selalu akan merasa kagum oleh karena perubahan yang terjadi pada orang itu akan selalu menjadi sesuatu yang kita rindukan juga. Dan kita tahu bahwa berubah itu bukan sesuatu perkara yang gampang, dan tidak semua orang mengalami itu. Jadi ketika kita melihat seorang yang mengalami transformasi perubahan, saudara, kita belajar dari orang itu. Termasuk di dalam diri kita, dalam firman Tuhan hari ini adalah Rasul Paulus. Seorang yang tadinya namanya Saulus, yang kemudian lebih sering memakai nama Paulus. Penggunaan nama Paulus menjadi penggunaan yang lebih spesifik dan lebih sering dipakainya. Bukan berarti nama yang lama itu tidak berarti lagi, tetapi penafsir atau ahli-ahli berkata bahwa sebenarnya penggunaan nama Paulus itu lebih banyak oleh karena ada kepentingan yang lain. Kepentingan setelah dia meninggalkan hidup lamanya, dia sekarang mulai melayani Tuhan ke dalam dunia yang lebih bersifat Helenistik. Tetapi lepas dari itu, sekalian, saudara melihat orang ini, yaitu Saulus jadi Paulus, itu adalah seorang yang mengalami transformasi. Dan kalau kita baca di dalam Alkitab di sini, perubahan atau transformasi yang dialami itu adalah sesuatu yang luar biasa sekali. Pertama, dia berbicara mengenai anugerah Allah yang membuat transformasi itu terjadi. The grace of God, anugerah Allah yang membuat itu terjadi. Nah, mungkin kita sudah seringkali mendengarkan akan kata anugerah, konsep tentang anugerah Allah.
Tetapi yang terjadi dalam diri Paulus sebenarnya adalah bahwa dia mengalami anugerah Allah itu. Bukan cuma sekedar satu pengertian atau konsep, tetapi di dalam perjalanan di Damsyik itu, ke Damsyik itu dia mengalami itu. Dia berjumpa dengan Kristus. Dan perjumpaan itu adalah perjumpaan karena anugerah Kristus, anugerah Allah bagi dia. Sebab kita tahu dengan jelas tidak ada kepentingannya sebenarnya bahwa Saulus ini akan hidup terus. Oleh karena dia adalah seorang yang Alkitab katakan sangat jahat kepada orang-orang Kristen. Dia adalah seorang ganas, seorang penghujat yang memang layaknya itu dihukum mati. Dia adalah musuh kekristenan nomor satu pada zaman itu. Tetapi perjumpaan Kristus dengan dia, perjumpaan dia dengan Kristus adalah satu momen anugerah. Satu momen penuh dengan anugerah yang luar biasa yang membuat dia itu tercengang-cengang. Bagaimana bisa? Kristus itu yang luar biasa, yang cemerlang, yang cahayanya lebih daripada cahaya matahari siang, yang penuh dengan kemuliaan dan kuasa. Bagaimana bisa dia spare my life katanya. Dia tidak dibunuh oleh Kristus. Dia tidak dihukum saat itu oleh Kristus. Tetapi malahan diselamatkan. Nah, ini adalah momen anugerah sekalian kasih Tuhan. Dan ada orang seringkali di zaman ini, khususnya di Indonesia, kalau kita membaca di media, ya seringkali ada orang-orang berkata, Saulus inilah yang mengubah Injil. Dialah yang membuat perbedaan pada Injil yang asli dan seterusnya. Ada orang-orang yang tidak suka kepada kekristenan yang kita tahu dan percaya di dalam Alkitab dan mengambil suatu kritikan terhadap Paulus ini. Tetapi kalau kita lihat dengan jelas, sebenarnya Paulus ini sebenarnya memang tidak layak untuk menjadi orang percaya. Tetapi anugerah Allah di dalam Kristus membuat dia mengenal Injil yang sejati. Dan itu yang diberitahukan oleh dia di dalam kitab Galatia. Bahwa dia itu tidak menciptakan Injil. Dia tidak mengubah Injil. Dia tidak merekayasa Injil. Tetapi dia menerima Injil itu dari Tuhan sendiri. Dan itu konsisten sekali berita Injil itu dengan apa yang disampaikan Kristus kepada rasul-rasul lain sebelum Paulus ini. Maka saudara kasih Tuhan, kita melihat bahwa momen perjumpaan dengan Kristus adalah momen anugerah. Dan saya percaya itu juga dalam hidup saya saudara juga seperti itu. Bahwa Kristus itu mau mengenalkan diri kepada kita. Kita bisa percaya itu adalah anugerah. Karena kita tidak punya hak, tidak punya sesuatu untuk membuat itu terjadi. Dan anugerah itu dirasakan dengan sangat besar oleh Rasul Paulus. Itu sebabnya berkali-kali kalau kita melihat di dalam tulisan-tulisan Rasul Paulus berbicara mengenai hal ini. Itu tidak berarti ketika anugerah datang maka kemudian keadilan, fairness itu dihilangkan. Tidak. Anugerah Allah itu melampaui keadilan, melampaui fairness. Jadi keadilan dan fairness itu masih ada di sana. Tetapi anugerah itu lebih tinggi, lebih besar melampaui itu semua. Oleh karena keadilannya memang Saulus harus mati. Saulus harus dihukum. Itu keadilan, itu fairnessnya. Tetapi Tuhan tetap mengetahui akan hal itu. Dia memberi anugerah melampaui akan fairness dan keadilan itu. Maka ini adalah satu yang luar biasa. Konsep tentang anugerah yang dialami oleh Rasul Paulus secara pribadi. Itu sebabnya sepanjang hidup dia, sepanjang tulisan-tulisan dan sepanjang pelayanan dia, anugerah Allah yang demikian besar itu menjadi sesuatu yang memotivasi dia, melandasi dia di dalam kehidupan dan di dalam pelayanannya. Maka kita melihat anugerah Allah di dalam Kristus yang dia terima itu telah menjadi satu pendorong yang paling utama di dalam hidupnya. Dia adalah orang yang sangat jelas mengalami itu dan anugerah itu dirasakan bukan cuma di kepalanya, tetapi juga di hatinya. Bukan cuma di hatinya, tetapi di dalam tubuh roh jiwanya, di dalam seluruh antara kehidupannya. Dan ini menjadi sangat penting untuk kita belajar. Bahwa anugerah Allah yang saudara terima itu bukan lagi sekedar seperti jas yang kita pakai lalu kita tidak suka kita buang. Bukan sebagai satu suplemen di dalam hidup kita. Tapi anugerah Allah adalah fondasi hidup saudara. Bisa hidup, bisa mengalami keselamatan, bisa melayani Tuhan semata-mata karena anugerah Allah itu. Itu sebabnya kalau kita melihat Paulus berkata dalam ayat yang ke-14, the grace of our Lord dikatakan, anugerah dari Tuhan itu dikatakan begitu luar biasa berlimpah, exceedingly abundant dia katakan, begitu limpahnya di dalam hidupnya. Artinya dia merasakan ketidaklayakan yang luar biasa. Ketika dia merasakan ketidaklayakan yang luar biasa, anugerah itu semakin dirasakan luar biasa, cemerlang, berlimpah di dalam hidupnya.
Ketika saudara menyadari bahwa saudara adalah orang berdosa, yang tidak pantas, yang tidak layak, maka di saat itu kita bisa merasakan betapa anugerah itu luar biasa. Sebaliknya kalau saudara merasa kita benar, kita sok suci, kita paling pintar, kita paling layak, mungkin kita tidak merasakan sehebat itu anugerah itu. Itu sebabnya semakin mendalam seseorang memahami keadaan, kepapaan, keberdosaannya, keterpurukannya, semakin dia akan menyadari anugerah Allah itu luar biasa. Tapi itu tidak berarti kita harus lebih banyak berdosa supaya anugerah itu tambah besar. Tetapi yang saya maksudkan adalah semakin orang menyadari betapa hebatnya anugerah Allah di dalam kehidupannya, di dalam keselamatannya. Maka kita melihat, saudara sekalian kasih Tuhan, anugerah Allah itu sudah menjadi motivasi yang luar biasa di dalam hidup Paulus ini. Dia ngalamin itu dan dia merasakan itu. Dia menikmati anugerah itu. Dia membiarkan anugerah itu mendorong hidup dia senantiasa di dalam Kristus. So sekalian dikasih Tuhan, anugerah itu dirasakan sebenarnya menjadi satu hal yang hebat dalam pengertian begini. Dia itu betul-betul rongsokan sebenarnya. Artinya kalau satu barang dia itu sudah barang rongsokan. Tetapi barang rongsokan ini yang namanya Saulus itu telah diubah Tuhan, diberikan anugerah bisa menjadi Paulus. Kita mungkin akan membuang barang rongsokan dalam hidup saudara. Sesuatu yang kita rasa tidak mungkin diperbaiki. Atau kalau kita perbaiki, terlalu banyak harganya, cost-nya untuk memperbaikinya dibanding kita beli sendiri saja yang baru. Rongsokan di tangan Allah, di tangan anugerah Allah. Menerima anugerah rongsokan ini diubahkan. Dan itu yang terjadi. Salah satu contoh yang paling jelas di dalam Alkitab adalah diri Saulus ini. Oleh karena dikatakan dia sendiri mengaku, saya ini adalah seorang yang pembunuh. Dan di dalam hukum, tentu saja pembunuh harus dihukum. Dia katakan, aku ini pembunuh, aku ini seorang penghujat. Dalam hukum agama zaman itu, penghujat harus dirajam. Aku ini seorang ganas, seorang yang biadab, seorang yang keji. Itu yang diakui oleh dia. Jadi, rongsokan ini, tanda kutip, betul-betul merasakan akan grace of God, anugerah Allah itu besar dalam kehidupannya. So, kasih Tuhan, dan itu yang dibawa oleh dia. Dia selalu merasakan itu. Bahwa saya ngalamin anugerah atas diri saya yang sudah rongsokan ini. Itu sebabnya di dalam tulisan-tulisan Rasul Paulus, belasan tulisannya itu di dalam firman Tuhan kita menemukan hal yang sama. Masa lalunya itu bukan menjadi masa lalu yang dihapus dan seolah-olah tidak ada apa-apanya. Tetapi masa lalu tentang bagaimana anugerah itu datang dalam hidupnya. Bagaimana dia terpuruknya saat itu ketika anugerah itu datang. Itu menjadi sebuah memori yang terus-menerus hadir di dalam hidupnya. Tetapi memori ini bukan untuk menghantui. Bukan untuk terus-menerus disesali. Tetapi untuk memahami betapa besarnya anugerah Allah itu di dalam hidup dia. Untuk selalu melihat perbedaan. Dari hidup tanpa anugerah. Terpuruk rongsokan di hadapan Allah. Tapi ketika anugerah datang, dia diperbaharui. Maka memori ini sudah sungguh-sungguh menjadi sesuatu yang dia tulis. Ini dia tulis di akhir-akhir hidup dia kepada Timotius. Aku ini dikasihani. Aku ini dikasihani. Terima kasih Tuhan, saya tidak bisa membayangkan bahwa kesadaran ini ketika diperhadapkan dengan orang-orang yang dia layani. Yang tentu ada keluarganya juga yang dulu mungkin kena akibat dari kejahatannya Saulus. Bagaimana sikap dia? Tentu saya membayangkan tentu dia bersikap kikuk juga karena dia sebagai manusia. Dia kikuk, mungkin ada perasaan sesekali guilty feeling ketika bertemu dengan orang-orang seperti ini, yaitu keluarga yang teraniaya. Yang mungkin juga ada korban-korban yang parah yang terjadi. Bagaimana dia dealing, berhubungan dengan orang-orang ini? Saya yakin ada perasaan itu. Tetapi saudara kasih Tuhan, bukan sekedar perasaan itu yang penting, tetapi anugerah yang dia rasakan. Bagaimana saya ini tidak pantas beneran. Tetapi saya dikasihani. Saya diberikan kesempatan untuk hidup, bahkan diberikan kesempatan melayani. Itu sebabnya ketika dia berbicara soal pelayanan di dalam surat Korintus, dia berbicara, karena kemurahan Allah aku menerima pelayanan ini. By the mercy of God. Karena adanya kemurahan, belas kasihan, anugerah Tuhan, saya bisa melayani. Jadi pelayanan buat Rasul Paulus bukan sekedar sesuatu kosong. Di situ tidak ada yang melayani, kekurangan orang, saya akan lakukan sesuatu. Bukan.
Tetapi motivasi tadi saya katakan di awal, itu adalah fondasi hidupnya. Dia bisa diselamatkan, dia bisa hidup, dia bisa melayani. Itu adalah anugerah. Maka anugerah itu menjadi bagian integral di dalam hidupnya, dalam pikirannya, dalam tingkah lakunya. By the grace of God. Semuanya karena anugerah Tuhan. Anugerah itulah yang bekerja di dalam transformasi perubahan dia. Dari Saulus yang terpuruk itu menjadi Paulus. Bahkan bukan cuma Paulus yang melayani, Paulus yang menjadi rasul karena anugerah Allah. So kasih Tuhan, teologi tentang anugerah ini menjadi sangat penting. Untuk saya dan saudara selalu berkaca balik kepada hal ini. Saya dan saudara tidak pantas, kita tidak layak. Bahkan menerima kehidupan, menerima keselamatan, menerima pelayanan. Bisa melakukan sesuatu dalam hidup kita yang singkat ini. Bisa berkontribusi kepada pekerjaan Tuhan yang mulia itu. Bisa hidup kita dipakai menjadi bejana alat yang luar biasa bagi Tuhan. Kita adalah tanah liat yang kotor. Tanah liat yang tidak bisa dipakai apa-apa. Yang penuh dengan kerikil, batu-batuan yang tidak berguna. Tetapi Dia Tuhan, Sang Penjunan itu, di dalam anugerahnya mau mengolah kita. Mau mengubah kita di dalam anugerahnya. Itu yang pertama tentang anugerah yang luar biasa. Yang kedua, kita lihat bahwa anugerah Allah di dalam Paulus itu telah mengerjakan perubahan yang luar biasa total. Saya katakan total dalam pengertian bahwa perubahan yang terjadi itu bukan perubahan kosmetika semata-mata. Bukan sesuatu yang kelihatannya di luar saja. It seems, kelihatannya. Dokeo, it seems, kelihatan begitu bagus. Bukan. Tetapi itu sesuatu yang betul-betul total di dalam. Maka Paulus berbicara, kalau bicara transformasi perubahan, dia bicara transformasi di dalam pikiran. Dia bicara tentang transformasi hati. Dia bicara tentang transformasi tindakan. Dia bicara tentang seluruh hal dalam hal transformasi kehidupan. Sampai pada akhir kehidupannya. So kasih Tuhan, transformasi perubahan yang dialami Paulus di dalam Kristus adalah sebuah perubahan yang luar biasa. Salah satu yang mengagumkan buat saya adalah bahwa dia itu bisa keluar daripada kehancuran di masa lalu. Saya bisa membayangkan betapa gelapnya pikirannya, betapa kejinya hatinya, betapa tindakannya bengis dan seterusnya. Betapa banyak kejahatan yang dia perbuat. Itu sebabnya ketika dia berbicara di dalam Alkitab, berkali-kali dia berbicara. Dulu di dalam pengetahuannya yang sedikit itu dia berbicara, dibandingkan rasul-rasul aku adalah orang berdosa. Nextnya setelah bertahun-tahun dia mengatakan, dibandingkan dengan orang berdosa, aku adalah orang yang paling berdosa. Dan kemudian dia berkata, di antara orang paling berdosa, akulah yang paling berdosa. Semakin lama di dalam Kristus, dia semakin menyadari betapa kelamnya masa lalunya dia, betapa gelapnya masa lalunya dia. Makin lama dia menyadari itu. Sama seperti seseorang yang tiba-tiba ngeh gitu. Sadar ternyata yang diperbuatnya selama ini betapa kejam, betapa keji. Dia merajam anak-anak Allah. Dia merajam, dia menyiksa mereka. Dan itu sesuatu yang keji dan makin lama kesadaran dia di dalam roh Tuhan menjadi semakin jernih, semakin kristal. Tetapi sesuai kasih Tuhan, segala pengenalan itu, segala kesadaran itu tidak membuat dia terpuruk. Dia mengerti anugerah Allah bekerja di dalam kegelapannya itu. Anugerah Allah bekerja di dalam keterpurukannya itu. Dan dia sanggup keluar daripada kegelapan masa lalu. Saya semakin menyadari di dalam pelayanan bertemu dengan banyak orang, betapa yang namanya masa lalu itu betul-betul menguasai seseorang. Pengalaman dia ketika dia kecil, pengalaman di rumah tangganya, di rumah papa mamanya, di dalam keluarganya, di dalam pendidikannya, di masa kecil dan seterusnya. Sampai dia remaja, sampai dia pemuda, betapa itu berpengaruh dalam hidup seseorang. Apalagi kalau itu adalah pengalaman-pengalaman negatif. Dan pengalaman buruk masa lalu yang negatif itu ternyata mencengkram orang lebih dalam daripada yang kita pikirkan. Ada pikiran-pikiran lama yang tidak bisa beranjak. Oleh karena memang itu sudah tertanam di sana. Ada kebiasaan, ada hati, ada respon, ada cara merasa sesuatu, cara bertindak dan seterusnya yang rupanya sangat amat dipengaruhi oleh masa lalu, khususnya yang negatif. Dan itu sulit sekali orang keluar dari situ. Hanya kalau dia sadar, hanya kalau roh Tuhan bekerja, seseorang bisa keluar dari situ. Kebanyakan orang
dia masih ada di sana. Kasih Tuhan, masa lalu semacam ini menghancurkan sekali. Dia memenjarakan orang dan tidak melepaskan orang. Masa lalu yang negatif itu bahkan membutakan orang untuk melihat sesuatu yang baru, yang benar. Masa lalu yang negatif itu sekalian ternyata itu membuat orang itu hancur dan digerogoti terus-menerus. Ketika dia menjalani perjalanan hidupnya ke depan, masa lalu yang gelap dan kelam negatif itu menggerogoti dia dari dalam. Saudara kasih Tuhan, tidak gampang orang let it go. Membiarkan masa lalu yang kelam itu di dalam hidupnya. Tapi Paulus dalam hal ini, dia tahu masa lalu yang kelam, tetapi itu tidak menguasai dia lagi. Karena apa? Dia mengerti anugerah Allah bekerja di dalam dia. Sebab kalau tidak ada anugerah Allah bekerja dalam dia, tidak ada perjalanan bertemu Yesus di Damsyik dan dia masih hidup. Tidak ada. Jadi perjalanan di Damsyik itu menjadi satu titik, satu cutting off yang memisahkan dia dari masa lalu yang menghancurkan dia itu. Tetapi Tuhan bekerja supaya masa lalunya itu dalam anugerahnya diubah menjadi kekuatan. Maka itu sebabnya kita melihat bahwa masa lalu yang kelam itu diubah dalam anugerah Allah menjadi pendorong, motivasi. Dia tidak mau ketinggalan, dia mau mengejar ketinggalannya. Itu sebabnya dia sampai berkata, dibandingkan rasul-rasul lain, aku bekerja lebih keras. Saya rasa statement itu luar biasa sekali beraninya. Tetapi sekalian itu dia lakukan dengan serius. Karena masa lalunya yang gelap itu telah menjadi salah satu pendorong dalam anugerah Allah. Bahwa dia harus mengejar ketinggalannya. Dia harus melakukan transformasi dan tidak berhenti di situ. Tidak cuma mengalami keselamatan, anugerah Allah selesai. Tidak. Maka dia berkata, dia mengalami bahwa sebenarnya transformasi itu harus berlanjut sampai dikatakan dia menjadi contoh. Dan bagaimana anugerah Allah itu mengubah, mentransformasi seorang dengan masa lalu buruk menjadi begitu cemerlang. Dia bicara tentang bagaimana menjadi contoh buat yang lain. Bahasa Yunani yang pakai adalah tupos, suatu gambaran, suatu model buat yang lain. Maka dia berkata begini, bahwa Allah itu membiarkan dia dalam anugerahnya itu menjadi tupos. Sesuatu yang tadinya hancur-hancuran, tanah liat yang rusak, yang kotor, diubah Tuhan bisa menjadi sebuah peralatan perkakas yang boleh dipajang dan dilihat dan dikagumi. Yang dikagumi itu bukan Paulusnya. Yang dikagumi bukan keberuntungannya. Tetapi yang dikagumi adalah bahwa anugerah Allah itu bisa mengubah orang secara total. Dan ini sesuatu yang luar biasa oleh karena pada akhirnya kita lihat transformasi yang dialami oleh Saulus menjadi Paulus itu adalah transformasi yang tadi saya katakan multidimensional sekali. Bukan cuma rohaninya, tetapi fisiknya, tapi pikirannya dan seluruhnya. Maka kita melihat inilah yang kita rindukan dalam hidup saudara. Lewat banyak perjuangan, lewat banyak kesulitan yang diizinkan oleh Tuhan, Paulus diubah. Nah, sampai Paulus berkata, kalau aku bisa, kalau aku mampu, bukan aku, not me, tetapi Christ in me, tetapi Kristus di dalam aku. Maka dia sampai bisa berkata, segala perkara bisa aku tanggung. Di dalam apa? Dia, Tuhan, yang memberikan kepadaku kekuatan. Di luar itu dia tidak bisa. Maka anugerah Allah adalah anugerah sekalian, yang terus akan mengubah saudara berkelanjutan. Sampai kepada titik di mana Tuhan betul-betul dimuliakan dalam hidup saudara. Itu artinya bahwa transformasi itu harus dikerjakan oleh kita dalam kuasa Tuhan. Roh Tuhan dalam pekerjaannya bekerja di dalam kita. From grace to grace. Yohanes pasal 1, dari anugerah kepada anugerah. Bekerja di dalam kita. Dan kita perlu merelakan diri untuk diubah oleh anugerah Allah yang di dalam kita itu. Membiarkan anugerah Allah itu mengubah saudara, membiarkan anugerah Allah itu bekerja di dalam kita. Membiarkan anugerah Allah melembutkan kita, memperbaiki kita to the next level, to the next level, to the next level. Anugerah Allah adalah anugerah yang mentransformasi Paulus secara total. Dan yang ketiga, anugerah Allah ini juga adalah suatu anugerah untuk kemuliaan Kristus. Artinya anugerah Allah yang bekerja dalam transformasi ini bukan sekedar
supaya menjadikan Paulus menjadi luar biasa hebat, cemerlang, dan seterusnya. Tidak, sekali lagi. Tetapi anugerah yang bekerja dalam transformasi ini adalah anugerah yang mau menunjukkan Kristus dalam prosesnya. Itu sebabnya Paulus berkata begini, ketika dia jadi tupos, menjadi pattern, menjadi pola, menjadi contoh, dia berkata, Jesus Christ might show all long suffering. Dia katakan semua proses ini adalah sebenarnya mau menunjukkan betapa belas kasihan, betapa kesabaran Kristus itu luar biasa. Jadi ketika dia merenungkan anugerah itu, dia melihat Kristus. Karena Kristus, dia melihat juga kesabaran Kristus terhadap dia. Dia katakan harusnya aku habis. Harusnya aku tidak dipakai. Harusnya aku dibuang. Aku adalah rongsokan yang tidak ada gunanya. Tetapi Kristus, belas kasihan, kesabarannya membuat aku menjadi seperti sekarang ini. Jadi artinya kita melihat semua transformasi pribadi Paulus itu hendak merefleksikan Kristus yang bekerja di dalam dia. Tetapi bukan cuma berhenti di situ saja, tetapi dikatakan agar Kristus itu dimuliakan. Dan Kristus diperkenalkan kepada banyak orang. Untuk menjadi contoh apa? Untuk menjadi contoh bagaimana Kristus itu mengasihi orang. Itu sebabnya dia katakan di sini di dalam Alkitab. Dikatakan ini loh yang benar dan patut diterima. Yaitu bahwa Kristus Yesus datang ke dunia menyelamatkan orang berdosa. Jadi semua kisah dia itu adalah kisah tentang Kristus yang datang menyelamatkan orang berdosa. Dan dikatakan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Dikatakan supaya Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Supaya aku bisa menjadi contoh bagi mereka yang kemudian akan percaya kepada Kristus dan mendapat hidup yang kekal. Jadi transformasinya Paulus ini karena anugerah Allah adalah suatu transformasi yang sifatnya misioner. Bukan untuk kebanggaannya Paulus. Bukan untuk namanya Paulus. Bukan kehebatannya Paulus. Tetapi supaya Kristus dikenal. Kristus yang menyelamatkan itu. Kristus yang beranugerah itu dikenal di dalam proses hidup Paulus. Dan keluar dari sana kesaksian. Yang membuat banyak orang boleh percaya kepada Tuhan Yesus. So kasih Tuhan artinya bahwa transformasi yang kita dengungkan adalah transformasi yang bertujuan. There is a purpose. Ada tujuan di dalam transformasi. Bukan cuma transformasi yang memperindah kita, transformasi yang membuat kita lebih nyaman, transformasi yang membuat kita lebih cemerlang, bukan sekali lagi. Tapi supaya Kristus itu dimuliakan. Bahkan, itu yang Paulus katakan berkali-kali. Di berbagai suratnya dia berkata, aku ada karena Kristus. Tapi aku ada sebagaimana aku ada karena dia bekerja. Dan dia katakan, bagiku hidup adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Keuntungan siapa? Ada dua kemungkinan. Satu keuntungan dia. Karena dia sudah selesai kerjaannya, dia boleh beralih ke surga yang mulia. Itu keuntungan pribadi, Kristus. Tetapi banyak penasihat berkata, ketika dia berkata, for me to live is Christ, and to die is gain. Gainnya untuk siapa? Tapi gainnya adalah untuk jemaat. Kenapa kata para penafsir? Sebab dengan kematiannya Paulus, Injil diberitakan dengan semakin berani oleh para pemberita Injil yang lain. Karena dia sudah menjadi contoh martir. Maka yang lain berkata, kalau dia saja berani, Paulus, mari kita ikut dia menjadi martir bagi Kristus. Kalau dia berkorban begitu hebat bagi Kristus, maka mari kita ikut dia. Yang punya slogan, for me to live is Christ, and to die is gain. Gainnya adalah untuk jemaat. Gainnya adalah supaya Kristus dimuliakan, supaya Kristus dinyatakan bagi banyak orang. Maka sampai akhirnya kita melihat itulah transformasi yang terjadi pada Paulus. Dan buat saya yang paling mengagumkan adalah bahwa transformasi ini terjadi tidak cuma dalam satu periode waktu. Banyak orang itu mengalami anugerah Tuhan, keselamatan, dia terharu, dia menangis, dia bekerja keras bagi Kristus, tapi hanya satu periode. 3 tahun, lalu dia lenyap dalam dunia ini. 5 tahun, dia sudah hilang. Tetapi Paulus, dia mengalami transformasi sampai akhir hayat hidupnya. Dan itu luar biasa. Dan itu tidak gampang. Saya selalu memperhatikan akhir hidup dari seseorang. Karena yang menentukan seringkali bukan awal hidup seseorang,
tetapi akhir hidup seseorang. Sama seperti kita ikut ujian di sekolah, yang menentukan adalah papernya atau hasil ujiannya itu. Bagaimana hasilnya? Yang terakhir yang paling penting. Kalau kita bicara soal start, permulaan, Saulus ini betul-betul tidak punya apa-apa waktu permulaan. Tetapi dia mengalami transformasi sampai akhir hayat hidupnya. Itu berarti ketika kita mengalami perubahan di dalam Kristus, itu adalah suatu long time changing. Perubahan yang terus, long time change. Perubahan yang terus menerus harus kita alami. Di usia 20 tahun. Di usia 30, 40, 50 tahun. 60 tahun, 70 tahun. Kalau kita kuat di usia 80 tahun. Tetap mengalami transformasi. Sampai Tuhan itu memanggil kita. Meninggalkan dunia ini. So kasih Tuhan, Paulus mengalami itu. Dan itu sebabnya dia tidak gegabah ketika berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Oleh karena dia katakan, baik dalam hidupku sekarang ini, maupun dalam matiku, Kristus dimuliakan. Mungkin ada banyak orang memuliakan Kristus semasa dia hidup. Tetapi dalam matinya kita, dalam kematian kita, apakah kita bisa memuliakan Kristus juga? Maka sekali Tuhan betapa pentingnya hari ini ketika saudara mengalami akan transformasi dan kita mendengung-dengungkan dalam gereja, dalam CG kita, dalam banyak acara, betapa kita perlu berubah. Perlu berubah. Tetapi perubahan itu sekali lagi bukan untuk ke dalam kita. Tapi perubahan itu adalah untuk memuliakan akan Kristus. Itu sebabnya bagi saudara hari ini yang mendengarkan firman Tuhan ini, yang belajar bersama-sama hari ini, saudara adalah orang yang sudah dianugerahi oleh Tuhan. Itu pasti. Dan kiranya anugerah yang kita terima itu sudah menjadi modal besar untuk pertumbuhan kita. Kiranya kita yang sudah mengalami anugerah itu, kita maju terus. Ada orang berkata begini, pandemi COVID ini sudah membuat banyak struktur hancur, betul. Tetapi itu tidak boleh menghancurkan struktur iman kita. Justru semakin meneguhkan kita di dalam Tuhan. Bahwa penderitaan yang kita lewati itu, kata Paulus, memang itu menderita di luar sana. Tetapi manusia batiniaku diubah, kata Paulus, dari hari ke hari. Tubuh kita semakin merosot, sakit mungkin makin banyak. Tetapi di situ dia katakan, aku melihat anugerah Tuhan yang bekerja lebih lagi. Manusia batiniaku dibaharui dari hari ke hari. Apakah kita mengalami itu? Kesusahan itu memang tidak bisa kita sangkal. Kesulitan demi kesulitan itu tidak bisa kita sangkal. It's there, itu ada di sana. Tetapi pertanyaannya adalah apakah kita sudah bergerak ke depan sekarang? Kita sudah lewati gelombang yang ke-1, kedua yang besar dalam COVID. Kita tidak tahu apakah ada gelombang ketiga. Mudah-mudahan tidak ada. Mudah-mudahan kalaupun itu harus terjadi, tidak banyak efeknya. So, kasih Tuhan, kiranya Tuhan tolong kita hidup di dalam anugerah. Dan tahun depan kita akan bicara lebih banyak tentang transformasi. Pribadi, keluarga, pelayanan kita, misi kita, seluruh totalitas hidup kita. Sekali lagi kita mau bersyukur. Di bulan ini kita merenungkan anugerah Tuhan. Merenungkan perubahan. Kiranya Tuhan akan menolong setiap saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kami memasuki bulan Oktober ini. Dan kami diajak Tuhan untuk merenungkan akan hidup kami dan keluarga kami yang harus mengalami perubahan-perubahan di dalam Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan berapa banyak di antara kami yang terus menjerit, berseru kepada Tuhan, ingin berubah. Tetapi kami tahu betapa tidak gampangnya itu. Tapi kami tahu bahwa hanya Engkau dan kuasa dan anugerah-Mu yang menyanggupkan kami mengalami itu. Tuhan, tolonglah kami. Karena di dalam Engkau tiada perkara mustahil. Karena di dalam Engkau kami bisa menjadi lebih baik dari hari ke hari. Minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun demi tahun. Tuhan, tolong setiap pribadi, Tuhan tolong setiap keluarga. Di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Baik iman percaya kami. Baik juga kehidupan di dalam keluarga. Baik juga ekonomi kami. Baik juga keharmonisan keluarga kami. Baik juga pelayanan kami. Supaya Tuhan memberkati semuanya itu. Yang pada akhirnya memuliakan Engkau sendiri. Dengarkan doa kami Tuhan. Berkati kami. Berkatilah setiap kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan,
Firman Tuhan mengingatkan kita betapa besar anugerah Tuhan yang selalu hadir dan mengubah membentuk hidup kita. Dengan besarnya anugerah Tuhan, dengan apa akan kubalas semua anugerah yang hadir dalam kehidupan kita? Mari kita menyanyikan sama-sama Bapak Ibu Saudara, dengan apa akan kubalas? Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita berikan bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui scan QR Code yang tertera pada layar Anda. Kebaktian doa dapat saudara ikuti setiap hari Rabu melalui online streaming atau melalui Kebaktian Doa Radio Suara Indah 92,1 FM. Saudara, mari kita bangkit berdiri bersama. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita juga akan berdoa menyerahkan persembahan kita dan kita akan mohon berkat dari Tuhan. Bapa di surga, terima kasih kami diberkati Tuhan, dianugerahi oleh Tuhan banyak hal. Dan kami percaya Engkau bersama dengan kami dalam perjalanan kami menuju ke depan, menuju ke masa depan setiap kami dan keluarga kami. Tuhan berkati kami, nyatakan anugerah dan rahmat-Mu untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, arahkanlah iman pengharapan hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah sempurna di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih ajaib abadi dari Allah Bapa, kekuatan sukacita Roh Kudus akan menyertai kita
dan keluarga kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali saat teduh kebaktian selesai.